Untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Reza tadi, Bu Elsa bagaimana? Kalau perlu saya bantu pegangkan lagi nih. 6 meternya Bu Elsa tentu berbeda dengan misalnya kalau saya ada di sana, saya bisa mengukur itu 10 meter atau 50 meter gitu kan. Kita bicara fakta Mm. Pak Doni, bahwa jalan itu memang hanya 6 meter. Ukuran jalannya 6 meter. Memang 6 meter. Tambah Terus sepadan 2 jalannya meter, 2 meter, jadi 10. seluruhnya Iya. 10 meter. Jadi jangan ditambah jadi 100 meter. Ini saya juga nggak tahu tiba-tiba 100 meter, 100 meter. Pertanyaannya 100 meter. Nggak, tadi saya tanya. Padahal si Aep itu nggak pernah ngomong itu. Iya. Nah, mereka ini Aep dengan mereka, Dede dengan, udah kenal mereka karena di sini tempat dia cuci kerjanya, di sini warung Madura, di sini tempat tongkrong-tongkrong Ibu Nining ini. Mereka bergaul. Jadi kalau kita kenal, nggak usah kita lihat dari jalannya aja, dari punggungnya aja, Iya, kita bisa tahu. Posturnya bisa tahu. Ya. Tapi kan terpidana di persidangan bilang tidak kenal, mengaku tidak kenal. Nah, itu kan boleh aja. Kita punya bukti. Waktu Peggy dibilang nggak kenal B, nggak ini. Waktu dia begitu dia dilepas dari perapitnya langsung, oh iya Sudirman teman saya. Ini sebenarnya. Jadi saya itu biasa sama orang-orang seperti itu. Ya, tadi yang saya tanyakan ke Bang Reza itu posisi berdiri Aep melihat bukan di sini melihat kejar-kejaran gitu. Betul. Ini kan cuma di jalan yang sama kan? Di jalan yang sama dan dia di warung Madura. Di sini mereka kejar-kejaran sampai ke sini. Di sini dipukul, terus dia tuh balik lagi, dibawa ke sini di tempat kebun kosong. Ini berarti jauh dong Bu Elsa? Nggak jauh. Ukuran jalan memang 6 meter, tetapi 3 menit. 3 menit menurut saya ketika menggunakan kendaraan motor itu bisa jauh. Ya, kalau jalan kaki mungkin berbeda ya. Enggak, 3 menit. Oke, Pak Asmi komentar Dan Anda? kita sudah coba itu 3 menit. 3 menit pakai apa? Motor. Wah, 3 menit pakai motor mah nggak mungkin 6 meter. Enggak, yang maksud saya bukan ininya yang melihat kejar-kejarannya 6 meter. Melihatnya, ya. Tapi membawa dia dari pembantaian ke diletakkannya jenazah korban itu jaraknya 3 menit. Oke, Pak Asmi, saya berpikir begini ya, kenapa ada Pak Reza, Bu Elsa atau siapapun itu untuk mengukur kembali jarak-jarak tersebut. Kalau kita mau balik lagi, sebenarnya kan pintu masuknya perkara ini kan ada di tingkat kepolisian. Separah apa sih? Kenapa pada waktu olah TKP tidak bisa clear? Sudah direkonstruksi gitu. Kalau sudah direkonstruksi, kenapa ada perbedaan-perbedaan pandangan begini? Gitu loh. Kalau dia teliti, dia jelas, dia clear, nggak ada dong kegaduhan-kegaduhan seperti ini, Bu Elsa. Artinya ketika ada rekonstruksi tidak mungkin ada perbedaan. Tidak mungkin dong, rekonstruksi di tempat yang sama, kasus yang sama. Orang yang merekonstruksi itu punya kompetensi. Betul nggak? Mereka juga punya berita acara sumpahnya segala macam. Loh kok hari ini kita masih memperdebatkan jarak lagi, gitu loh. Berarti bisa kita bilang, titik awal penyelidikan termasuk olah TKP-nya tidak profesional. Ya, artinya kita meributkan sesuatu yang sebenarnya kunci awalnya di olah TKP kan? Tidak perlu dong kita persoalkan. Itu adalah kira-kira hal yang cukup sederhana di kepolisian. Kalau itu clear, kan nggak perlu ada nih Bang Reza, Bu Elsa, atau siapapun lagi. Clear lah, berarti kan tidak clear. Masa jaksa itu lagi-lagi kan, masa jaksa, kamu lihat dong penyidik itu berapa jaraknya, pastikan benar-benar. Mengingat apa? Perkara ini perkara pembunuhan berencana. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh Pak Rudiana pada waktu itu ada 340, berarti ada rencana, ada gerakan yang bersama, ada niat, ada kesatuan yang bersama. Iya. Berdasarkan itu tentu olah TKP harus lebih detail. Detail. Oke, tahan dulu Bapak Ibu. Saya ajak Anda kita mengingat kembali apa yang disampaikan Aep di persidangan ya. Kita punya data melalui grafis berikut ini pemirsa. Ini adalah keterangan yang disampaikan Aep dalam persidangan. Posisi Aep saat Vina dan Eke meninggal, dia tidak tahu ada dugaan tindak pidana pembunuhan atau pemerkosaan. Ya, ini statement dari Aep. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2016, pukul 20.30, nongkrong bareng Dede ya, Bu Elsa ya. Di warung kopi dan fotokopi, toko fotokopi di Jalan Perjuangan Majasem, Kesambi, Kota Cirebon. Ini ada di Dena yang Anda buat ya. Iya. Oke, berikutnya. Aep melihat satu unit Yamaha Sion warna biru telur asin yang dikendarai satu orang laki-laki dengan menggunakan helm warna putih. Ini yang dia maksud mungkin Eki ya. Eki ya. Kemudian memakai jaket biru tua, biru muda putih bertuliskan ecstasy.
Selanjutnya, kesaksian Aep mengatakan bahwa melihat laki-laki itu berboncengan dengan satu orang perempuan, maksudnya Vina, Vina. ya. Kemudian lewat di depan SMP 11 samping showroom mobil di Jalan Perjuangan Majasem Kesambi, Kota Cirebon. Kedua orang yang dilempari itu tetap memacu kendaraannya. Confirm ya? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan kesaksian Aep berikutnya di persidangan di Pengadilan Cirebon 2017. Ia melihat laki-laki itu berboncengan dengan satu orang perempuan. Oke, ini tadi ya. Maksudnya warna Dilempari. gelap itu rok pendek. Ini Vina ya. Almarhum. Oke, almarhum Vina yang kemudian dilempari batu oleh sekelompok orang yang sedang nongkrong. Kita lanjutkan. Ya, Aep melihat 4 laki-laki dengan 4 unit kendaraan motor mengejar satu motor merek Yamaha Sion warna biru telur asin. 2 motor yang mengejar memepet korban dari arah kanan dan kiri. Kemudian Aep dalam persidangan juga menyatakan bahwa 2 motor lain membututi korban dari belakang salah satu orang yang memepet korban dari arah sebelah kiri membawa balok bambu. Ya, tadi juga kalau Bu Elsa, Pak Asmi lihat ahli di persidangan ya. Kemudian memukulkan ke arah pengendara satu unit motor merek Yamaha Sion warna biru telur asin. Masih ada? Oke. Kesaksian Aep lainnya adalah pengendara yang dikejar tetap memacu kendaraannya ke arah sumber dan masih dikejar oleh 4 orang itu. Tidak beberapa lama kemudian saksi bernama Dede pulang ke rumah. Ya. Tapi kan Dede sudah mencabut semua pernyataan dia. Iya, Dede itu mencabut, saya nggak tahu sebabnya apa. Dan mencabut itu tidak bisa semudah itu. Dia harus namanya diverifikasi, diaudit dulu pencabutan itu benar. Dan diproses hukum, dan itulah yang menjadi novum. Nggak bisa, kita tuh hukum tuh nggak bisa kayak lidah tak bertulang. Hari ini ngomong A, hari itu ngomong B. Nah, sekarang saya beritahu ya, waktu kasusnya Peggy Setiawan, itu kan ada BAP juga. Dede di BAP, Aep di BAP di Polres Karawang. Masih ngomongnya tetap sama, dia cabutnya setelah postingan nama Kang Dedi itu. Kang Deddy Mulyadi. Iya. Artinya kan dalam kondisi dia Nggak mengaku bisa loh. dia dalam kondisi dia tertekan. bukan siapa-siapa. tekanan. Pak Dedi itu bukan siapa-siapa, bukan penyidik, bukan jaksa, bukan apa. Semua orang hobi banget posting. Sekarang macem-macem tuh orang senang banget masuk TV, masuk podcast ngomong ngawur-ngawuran. Padahal itu nggak bisa. Hukum itu nggak bisa dipermainkan seperti itu. Dan harus bertanggung jawab keterangan itu. Dia siapa? Harus penyidik dan itu harus diverifikasi dengan keterangan yang lain. Nggak bisa. Iya, Pak Asmi. Saya sih mengambil gini dari catatan yang tadi. Saya tertarik dengan ada memacu kendaraan. Sewaktu ada memacu kendaraan, muncullah pikiran saya. Pasti kan ada alat bukti yang lain. Ada CCTV di jalan, ada perumahan yang lain, ada toko-toko yang mungkin 24 jam. CCTV nggak ada waktu itu. Kenapa tidak ada 2000 untuk tahun 2016 sudah ada dong? Nggak, Betul nggak? kita Ada udah perumahan yang lewat. Kalaupun tadi dibuat ada memacu ya, kata memacu dan segala macam. Karena ini kan ada 2 titik kan dari SMP 11 ke flyover Talun tadi yang Ya, dibawa itu kata segala titin macam. ada sebenarnya, tapi kan? gelap dan tidak dijadikan barang bukti. Kata titin ya, bukan Tapi kata saya saya. sudah ke sana dan saya sudah cek CCTV itu ada yang punya kompleks real estate, tetapi arahnya tidak Bukan ke ke jalan. arah jalanan ini. Tidak, Tapi- dia itu CCTV untuk kompleks dia. Iya. Jadi itu nggak di ada CCTV. 2016 atau di 2016 Oh, dan oke. saya tanya dan sekarang mereka bikin lagi, tapi tetap mereka tidak ke arah jalan, mereka hanya untuk Oke, kompleks. yang menarik Pak Asmi Jadi tadi. yang apa yang Ibu Titin bilang ada CCTV nggak dibuka itu ada, saya udah cek benar sampai saya tanya persis. Jadi Benar nggak ada CCTV waktu itu? Oke. Tidak ada. Ya, silakan. Jadi saya tidak bisa klaim itu karena kan penyidik biasanya punya untuk sebuah kota ya, tidak gitu. Rasanya di 2016, makanya tidak bisa di titik perumahan saja. Harus dilihat kan beberapa alur itu kalau mau objektif gitu loh. Sampai menuju ke flyover tersebut. Titik-titik mana yang segala macam. Ini kan juga tidak muncul pada waktu itu yang seharusnya lagi-lagi penyelidikan melakukan kan waktu mereka mengumpulkan
bahan-bahan bukti penyelidikan mereka. Ya, artinya olah TKP yang tidak profesional ini imbasnya kemana-mana begitu kan? Kemana-mana. Itu makanya saya bilang ini sebenarnya adalah dari pintu masuknya saja. Artinya teman-teman bikin lubang sendiri, hari ini masuk ke dalam lubang itu sendiri. Atau kan, mungkin gitu loh. sengaja dibuat kabur olah TKP untuk mengabulkan kasus yang sesungguhnya. Patut diduga, karena itu tadi, karena kewenangan mereka yang melekat. Kalau mereka tidak ada beban, kalau mereka tidak ada apa-apanya, ya udah jelas nih kalau katakanlah kalau laporannya Pak Rudiana adalah pembunuhan, udah pasti dong pelaku ini akan dimintai pertanggungjawaban, ya sudah digali aja semuanya, fakta-fakta yang didapatkan. Tapi kenapa harus ada kisah-kisah yang begini? Kenapa? Satu itu, kedua olah TKP. Naik lagi waktu ditangkap tanggal 20, tadi kejadian 27, tanggal 31 Agustus itu LP-nya Pak Rudiana jam 18.30. Nah, itu juga kenapa tidak ada pendampingan penasihat hukum. Terus ada, padahal ada surat kuasa tanggal 2, terus baru bisa pengacaranya tanggal 16. Lagi-lagi, kalau dia meyakini, dia bilang udah dia periksa atas pengakuan orang ini, kenapa nggak dikasih? Padahal antara jarak penangkapan ke penahanan itu kan 1x24 jam. Dia harus dapatkan. Pada waktu diperiksa, karena ini adalah perkara anak, itu adalah punya hak, punya imperatif wajib didampingi. Ya. Kenapa polisi juga takut? Gitu loh. Ya. Dia Ada yang punya- ditutupi Iya dong. atau kekurangan kemampuan untuk melakukan penyidikan secara Oh, profesional. bukan kekurangan saja, dua irisan tadi terjadi, kekurangan kemampuan tidak siap untuk terbuka terhadap fakta yang sebenarnya. Seharusnya saya akan berterima kasih dong ada lawyer untuk menyaksikan ini. Ini ya, begini ya. Maksudnya tugas polisi ini bantu lawyer begitu? Bukan, bahwa itu kan melekat, ada pendampingan. Ada Saka Tatal yang masih anak, terus perkara itu di-split. Coba, jadi kita runutnya lagi. Kalau tadi Kak Elsa merunut waktu-waktu tersebut, runut juga. Kapan Pak Rudiana melaporkan, jam berapa? Setelah itu siapa yang diperiksa juga? Ya. Kenapa orang ini dilupakan? Terus ada rekaman juga terhadap CCTV yang bukan rekaman interogasi yang dilakukan Pak Rudiana. Untuk apa itu? Ini harus juga didekatkan nih. Ya. Gitu loh. Perlu rekonstruksi ulang. Ya sangat perlu supaya Apalagi dapat namanya itu rekonstruksi. supaya dapat objektivitas, supaya pikiran kita yang tadi disampaikan oleh Kak Elsa, kita tidak berhadapan dengan kata-kata, tapi dihadapkan dengan bendanya. Ya, oke. Tahan Benda, dulu. benda produknya polisi apa, benda produknya jaksa apa, sehingga kita bisa dekatkan, oh ini loh yang kurang bumbunya, di sini loh kurang letaknya. Ya. Karena kalau enggak kan semuanya akan keluarkan statement. Ya. Tapi dengan Bu Elsa mengeluarkan ini apa? Kita sandingkan, di mana sih yang mislingnya? Iya, Kenapa padahal Anda pintu tidak... awalnya di TKP tadi, olah TKP. Bu Elsa sabar dulu ya, saya akan kembali ke Bang Reza Indragiri. Artinya pintu awal itu yang menentukan perdebatan kita berbulan-bulan belakangan ini. Bang Reza, ada statement Anda terkait dengan pernyataan dari dua pakar kita di studio ini? Tidak disiplin ilmu bagaimanapun saya mengomentari guru-guru saya ini. Janganlah, Bang Reza. Kita butuh kepakarannya Bang Reza di sini. Kalau saya ingin mengatakan begini, saya hanya mencoba konsisten ya sejak awal mengatakan bahwa ada 1 juta saksi sekalipun, saya tetap dalam posisi pada dasarnya skeptis. Saya tidak mengharamkan yang namanya keterangan saksi. Saya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus kita buang atau abaikan, sama sekali tidak. Karena toh keterangan saksi juga merupakan salah satu dari alat bukti. Tetapi riset psikologi forensik sendiri yang menjadi dasar bagi saya untuk mengambil sikap untuk skeptis. Psikologi forensik menyimpulkan barang yang paling potensial mengganggu penegakan hukum, merusak pengungkapan fakta, ya memang keterangan. Ya. Ketika memberikan kesaksian di hadapan media tentang apa yang konon dia saksikan pada malam jahanam itu, AF mengaku bahwa dia dalam keadaan takut. Itu eksplisit dia sebut, saya takut. Nah sekarang kita bayangkan, seseorang dalam kondisi takut, tanpa diinstruksi pun, otak manusia akan berusaha untuk memahami ketakutan itu dengan cara memfragmentasi dan mendistorsi ingatan. Bagaimana peristiwa yang menakutkan itu dipecah-pecah, dibelokkan ke sana kemari, agar tidak lagi diingat oleh si pemilik otak tersebut. Berarti, hitung-hitungan di atas kertas, izinkan saya untuk semakin skeptis dengan apa yang dikatakan oleh AF. Tidak hanya faktor situasi yang menurut saya terlalu gelap dan terlalu jauh, tapi ini bisa diuji. Sementara dari sudut pandang psikologi, kondisi batin AF tidak memungkinkan otaknya untuk menyimpan ingatan tentang pengalaman traumatis itu untuk waktu yang panjang. Karena situasi itu diakui oleh AF sendiri sebagai situasi yang
membuat dia takut. Tingkat akurasi ingatan orang yang dalam kondisi takut berdasarkan studi rendah. Jadi sekali lagi, saya tidak berpretensi ke kanan atau ke kiri membela atau memberatkan, tetapi dari sudut pandang psikologi, saya memiliki sejumlah alasan untuk skeptis terhadap kualitas keterangan saksi yang bernama AF. Kualitas keterangan dari sudut pandang psikologi ditakar hanya dengan dua hal. Pertama, akurat dan lengkap. Namun sulit kiranya mencapai tingkat akurat dan lengkap ketika si pemilik otak dalam kondisi takut. Ya, pasti kita hormati statement dari Bang Reza terkait dengan kepakaran Anda di bidang psikologi forensik. Tapi ada satu hal yang mungkin saya ingin tanyakan agak keluar sedikit dari keahlian Anda, Bang Reza. Apakah memungkinkan seseorang yang sudah menyaksikan peristiwa bertahun-tahun lamanya dipanggil ingatannya kembali melalui sebuah mekanisme atau tools atau apapun? Saya tidak tahu apakah dengan hipnosis atau dengan mekanisme yang lain, sehingga hal-hal yang tadi Anda katakan itu bisa dibangun kembali, dikonstruksi kembali sesuai kejadian yang terjadi. Bagaimana? Anggaplah Anda, tapi sekali lagi saya tidak memiliki perbendaharaan hasil studi, bacaan yang mendukung asumsi itu. Referensi yang saya punya, perbendaharaan studi yang saya baca, mengharuskan saya untuk mengatakan saya skeptis terhadap keterangan saksi. Ya. Itu dia.